Di video ini teman-teman kita akan coba tes ya untuk membuat apa namanya aplikasi atau sistem POS ya untuk point of sale kasir ya. Jadi menggunakan aplikasi Gemini ya. Untuk tools AI-nya kita gunakan Gemini dan juga nanti menggunakan spreadsheet ya, Google Apps Script untuk database-nya. Nah, nanti teman-teman bisa eh, ikuti sampai akhir ya. Di sini saya akan jelaskan. Jadi ada dua sistem ya. Yang pertama adalah langsung menggunakan Gemini. Kemudian di sini nanti ada yang namanya Web App Builder ya. Nah, untuk Web App Builder ini sendiri berbayar ya. Nanti saya akan jelaskan untuk kurang lebih kelebihannya gitu ya, teman-teman. Dan harganya sendiri itu 65.000 ya. Kalau teman-teman mau cek di deskripsi video. Tapi kita akan tes dulu pakai yang benar-benar gratis ya. Jadi di sini untuk Gemini ini tidak dioptimasi ya, atau belum ada history apapun. Jadi ini pure dari Gemini Google.com langsung. Nah, di mana untuk membuat POS-nya kita harus menjelaskan nanti ya. Kalau mau apa namanya, mau yang benar-benar bagus, berarti teman-teman harus menjelaskan ya secara detail untuk perintahnya di sini ya. Eh, Kebetulan teman-teman kita nanti akan menggunakan Blogger ya sebagai front end-nya. Jadi tidak menggunakan hosting berbayar ya. Nah, jadi di sini saya terapkan aja HTML, CSS, JavaScript untuk front end. Kemudian nanti support di Blogger gitu ya. Nah, oke, selanjutnya di sini nanti berarti teman-teman nanti harus jelaskan ya, misalnya menunya seperti apa gitu. Lalu sistem logout, loggingnya gitu ya, harus dijelaskan secara detail. Supaya nanti dari Gemini ini paham apa yang teman-teman mau. Nah, kemudian di sini akan menghasilkan ya, yaitu apa ya, seperti alurnya gitu ya, teman-teman. Pertama nanti di sini pasti ditanya, kalau memang ditanya ya, atau kalau tidak ya langsung. Nanti biasanya akan dibuatkan langsung dua file ya, teman-teman. Dua file. Pertama adalah untuk Google Apps Script-nya, lalu POS dengan kasir. Nah, ini tadi saya sudah tes ya, teman-teman, hasilnya. eh Seperti yang teman-teman lihat, nah kayak gini. Oke ya, jadi hasilnya seperti ini. Oke. Nah, oke. Nanti teman-teman tinggal paste aja di Gemini-nya ya. Tadi sih perintahnya saya cuman simpel kayak gini ya. Tidak ada detail apapun. Kalau teman-teman mau lebih bagus, ada detail seharusnya ya. Nah, di sini sudah berfungsi nih teman-teman ya. Paling tidak sebagian ya, walaupun mungkin masih ada bug kecil ya, kayak ini fontnya terpotong gitu ya, atau mungkin di sini ada konfigurasi kayak gini. Nah, ini perlu dijelaskan nanti di dalam scriptnya gitu ya, supaya mereka tidak bingung. Nah, oke. Di sini juga kita coba tes ya. Nah, ini sudah bertambah nih untuk POS kasirnya. Lalu metode pembayarannya juga sudah ada ya. Nah, ini biasanya kalau kasir kayak Alfamart itu biasanya kebanyakan tunai ya. Walaupun mungkin ada yang kris atau transfer bank ada juga ya, tapi biasanya banyakan tunai. Nah, ini berapa nih totalnya? 56.000 ya. Berarti misalnya memberikan uang 100.000, berarti kembali 44 cetak. Nah, nanti cetak struk ya. Nah, di sini belum berfungsi nih untuk struknya. Berarti nanti di dalam perintahnya teman-teman juga perlu detailkan nih, terintegrasi dengan sistem cetak struk gitu ya, printer misalnya. Jenis printernya apa itu bisa diterapkan di sini gitu ya. Nah, ini yang menggunakan Gemini ya. Kemudian saya akan jelaskan untuk tools yang kami miliki ya. Atau yang saya rekomendasikan maksudnya, yaitu Web App Builder teman-teman. Nah, kalau menggunakan Web App Builder itu memang dioptimasi untuk app script ya, teman-teman. Jadi perintahnya sama ya yang saya terapkan. Nah, dari sistemnya itu langsung akan memberikan daftar seperti ini. Pertama ya. Nah, di sini saya klik lanjutkan kalau merasa sudah oke gitu ya. Nah, kemudian tinggal dipilih aja, nanti akan menghasilkan eh, tiga file ya. Pertama adalah untuk UI halaman depannya, lalu backend, dan juga di sini untuk panduannya gitu ya. Jadi langsung dibuatkan tiga. Nah,
Di sini biasanya kalau di bagian menggunakan web app builder ini, itu nanti biasanya lebih mudah gitu ya. Teman-teman nggak perlu bikin promnya mau seperti apa gitu ya. Mereka langsung coba bisa menebak gitu ya, kira-kira sesuai atau tidak dengan yang teman-teman perlukan. Nah, tapi kalau teman-teman belum ada biaya, misalnya bisa aja buka yang gemini.google.com ya. Kita coba tes deh di mana ya? gemini.google.com. Nah, nanti teman-teman tinggal buat aja di sini ya. Untuk Gemini-nya itu pilih yang canvas ya. Nah, kemudian paste apa yang ingin dibuat di sini. Gitu ya. Nah, contohnya tadi yang free ya ini. Nah, itu tinggal dibuat aja di sini. Nah, gitu ya. Misalnya teman-teman nanti ingin menampilkan front end-nya ya. Coba ya, di enter aja gini. Nah, nanti akan dibuatkan gitu ya. Nanti hasilnya ya mungkin kurang lebih sih akan mirip dengan seperti ini. Dengan seperti ini ya, dengan contoh ini. Oke, gitu ya. Nah, ini ya langsung dibuatkan nih. Kurang lebih sama, cuman di sini belum dioptimasi ya untuk toolsnya. Nah, kalau menggunakan tools ini ya, kita coba paste aja. Nah, di sini ya, saya akan coba pilih yang mode flash aja ya. Ini contoh aja buat tutorial biar cepet ya. Oke, perbandingannya ya. Nah, kalau dari sini, kalau menggunakan yang free itu langsung dibuatkan. Biasanya ya mereka tanpa tanya-tanya lagi. Kalau yang menggunakan tools ini, nah nih ya, bedanya di sini teman-teman. Jadi mereka akan tanya dulu nih sistemnya apakah kita setuju atau tidak gitu ya. Teman-teman bisa baca nih ya termasuk untuk tabelnya gitu ya. Strukturnya ya, desain dan seterusnya. Nah, kalau oke, tinggal kita lanjutkan. Nah, gini. Karena kemarin ada teman-teman yang komplain, ini tutorial atau promo gitu ya, atau jualan. Nah, teman-teman bisa terapkan nih. Menggunakan yang free, ini sudah ada nih ya. Silahkan dicoba kalau yang menggunakan tools seperti ini. Tinggal teman-teman tentukan aja sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Nah, ini ya kita coba lihat hasilnya. Nah, ini belum selesai nih. Nah, kalau menggunakan eh, hasil manual itu biasanya kita, oh ini sudah ada juga ya pratinjaunya ya. Nah, ini sudah ada juga nih. Jadi sama-sama bagus sebenarnya. Cuman mungkin kalau menggunakan sistem ini, teman-teman harus detail ya, harus detail seperti apa gitu ya. Biar AI-nya paham. Nah, kalau menggunakan ini, dia langsung mengerti gitu. Oke, kita coba lihat hasilnya ya. Nah, ini yang contoh tadi ya, yang pakai free. Itu sudah berfungsi sebenarnya nih ya, kelola produk, histori transaksi. Nah, di sini yang nggak perlu nih, ya, pengaturan API-nya ya. Nah, mungkin teman-teman kan nggak mau ditampilkan ini untuk kasir gitu ya. Nah, teman-teman harus hapus. Kayak, oke sih sudah berfungsi ya. Oke, kita coba lihat lagi. Kita tunggu dulu ya. Sejauh ini kalau pakai untuk ini ya teman-teman, untuk AI untuk web app script ini yang pernah saya coba sih ini sama ChatGPT ya. Kalau untuk Claude AI itu kayaknya sih masih, kemarin saya coba cuman mungkin belum detail perintahnya jadi masih kurang bagus teman-teman. Untuk app script ya. Tapi kalau untuk coding sih AI lebih bagus dia. Untuk yang berbasis web sungguhan gitu ya, bukan hanya, kalau ini kan database-nya pakai spreadsheet ya. Nah, ini ya sudah jadi. Nah, langsung dibuatkan ya contohnya. Kita coba masuk ke kasir langsung beserta, kalau ini kan sudah dibuatkan ya passwordnya. Oke. Nah, lebih bagus ini kayaknya ya teman-teman ya. Nah, kita coba ke kasir pos. Nah, oke ya. Sip. Nah, oke. Produk. Nah, ini sudah ada. Kita bisa tambah produk. Di sini menggunakan kode SKU, nama produk, kategori, dan seterusnya. Berarti teman-teman harus buat dulu nih kategori biasanya di sini.
Di mana ya? Di dashboard mungkin. Kategori produk. Oh, mungkin kategori produk dari master ya. Ini riwayat transaksi, laporan sudah ada nih ya. Coba kita cetak struk, cetak, belum berfungsi. Nah, ini nanti teman-teman bisa integrasikan gitu ya. Oke, kita coba eh, keluar deh ya, keluar mungkin pakai admin ya. Bisa nggak ya teman-teman? Kita coba tes. Oke, ini sebagai admin utama. Oke. Oke, sudah berfungsi. Mungkin kalau ada apa ya, ada bug-bug kecil yang kurang kayak di sini kan contoh menambahkan ini kelola user udah ada, laporan penjualan, riwayat transaksi, kategori belum ada nih ya. Nah, kita kan bingung nih mau nambahin kategori gimana nih. Kan nggak ada nih ya dari sini. Nah, teman-teman tinggal minta nanti untuk tambahkan kategori gitu ya. Nah, oke, di sini juga analytics sudah muncul. Nah, sekarang kita coba ke kode. Nah, ini kita copy. Nah, teman-teman buka aja halaman Blogger ya. Di sini saya menggunakan blogger.com. Ya, teman-teman tinggal buat halaman ya. Di sini saya coba contohkan halamannya misalnya sorry bukan postingan ya, tapi pakai halaman baru namanya misalnya tes hasil gitu ya. Lalu pilih HTML, kemudian masukkan di sini dan publish ya. Konfirmasi. Oke, di sini kita coba bagikan, salin link. Oke, pas akses. Nah, ini sudah jadi nih ya. Jadi sekarang sudah ada di Blogspot ya. Nah, kita tinggal masuk. Nah, sudah jadi nih ya. Nah, nanti untuk backendnya ya, teman-teman tinggal copy aja di sini ya, di sebentar. Backendnya berarti yang mana nih ya? Kita coba cek dulu. Kan tadi ini ya, backendnya ini. Nah, ini ada tutorial juga nih ya. Nah, oke, kita copy. Kita lihat juga nih tutorialnya mana nih. Nah, ini ya tutorialnya untuk menggunakan kode JS ya, oke. Ini untuk ini pakai tools ya, teman-teman. Tools yang saya miliki, yang kami rekomendasikan gitu ya. Tapi kalau teman-teman integrasikan sendiri, kurang lebih sih caranya sama aja ya biasanya. Oke ya, kita coba tes ke spreadsheet. Nah, di sini saya sudah buka. Kita minta ekstensi, tambahkan ekstensi ya di sini AppScript. Nah, di sini kita coba sebentar ya. Nah, ini dihapus. Oke, kita coba save. Oke, lalu di sini kita pilih setup database ya, coba dan jalankan. Tinjau izin lanjutan. Nah, ini harus diizinkan aja ya teman-teman. Oke. Oke, peringatan eksekusi dimulai ya. Nah, kita coba cek di database-nya. Nah, nih sudah mulai dibuat nih ya untuk sheets, user, produk dan transaksi, transaksi detail. Sini sudah mulai dibuat nih ya. Oke, peringatan sudah selesai. Nah, kita tinggal terapkan deployment baru ya. Kemudian di sini nanti teman-teman tinggal pilihnya aplikasi web ya, lalu misalnya tes kasir ya, lalu di sini pilih siapa saja dan terapkan. Izinkan akses ya. Baiknya teman-teman kalau buka project kayak gini, emailnya email khusus ya. Jangan email yang ada notifikasi atau email pembelian dan lain-lain ya. Jadi email terpisah ya. Email yang benar-benar untuk project ini aja gitu. Nah, ini linknya ya. Linknya kita salin. Nah, kemudian kita coba cek lagi. Nah, ini untuk yang menggunakan tools itu kan direkomendasikan nanti di sini biasanya ada integrasinya ya.
ke gas URL. Nah, kalau teman-teman bingung di tools yang free itu juga sama biasanya ya. Di dalam gas URL untuk integrasinya. Nah, kalau teman-teman bingung, ini ya, tinggal web URL. Nah, kalau teman-teman bingung, tanya aja di sini. Gimana cara integrasinya? Itu nanti harusnya dibuatkan oleh mereka. Harusnya sih sama ya di URL-nya. Oke ya, kita coba tes lagi. Di sini tadi ke tes Pakasir ya. Kita klik halamannya. Kita coba cari di sini Ctrl F ya, URL. Nah, ini ya di sini teman-teman. Sorry. Nah, ini ya. Kita tinggal deploy aja. Oke. Terus ini kita ubah nggak ya teman-teman ya? Coba ya. Kalau kita ubah menjadi false gimana? Oke, perbarui. Kita kembali coba ya. Kita share lah. Kita refresh ya di sini ya. Nah, oke. Kita coba masuk sistem. Admin ya. Oke, username dan password salah. Kenapa teman-teman ya? Kita coba cek di spreadsheet-nya ya. Di sini di bagian user. Nah, ini adminnya ini ya. Admin 2026. Karena sudah terhubung dengan spreadsheet ya harusnya. Kalau tadi kan masih pakai demo ya, teman-teman. Nah, gitu ya. Karena ini sudah terhubung dengan spreadsheet-nya, jadi password bawaan tadi sudah nggak bisa, gitu teman-teman. Dan biasanya data produk ada yang terreset, ada enggak gitu ya. Kalau lihat di contoh tadi kan cukup banyak ya teman-teman data produknya ya. Kita coba cek dulu. eh ya, nah ini kan admin. Oke, kita coba tes dulu ya, login admin Edu Digital. Sama nggak sih? Ada, nah ini stoknya ada berapa nih? 5 ya. Nah sekarang kalau kita masuk ke data kita, produk ya. Nah, ini cuma 2 nih ya. Oke, kita coba cek lagi. Nah nih ya, teman-teman bisa lihat nih, kopi hitam, roti bakar. Nah kalau teman-teman lihat sama ya, kopi hitam, roti bakar. Oke, harga jual 8.000, 12.000. Sip ya, stoknya 50 dan 25. Nah, oke ya. Kita coba edit teman-teman ya. Apakah berfungsi gitu ya? Oke, kita coba tes. Stoknya 20, simpan. Produk berhasil disimpan tapi belum berubah teman-teman. Coba ya, kita login lagi. Aduh, kenapa salah ya? Users. Nah, ini teman-teman bisa ubah harusnya nanti datanya dari sini. Kita coba tes. Nah, ini sudah berubah ya 20. Kita coba cek di spreadsheet-nya produk. Nah, datanya sudah 20. Oke, kita coba tes check out teman-teman ya. Sebagai kasir, saya akan membeli apa ya, yang sisa 20 tadi apa? Eh, roti bakar ya. Oke. Kita akan coba beli roti bakar aja. Oke, kita akan beli 10 deh. Oke, 10. Proses pembayaran tunai ya. Uang yang diberikan 100. Uang yang diberikan misalnya pas. Oke ya, selesaikan. Nah, di sini agak lambat ya responnya. Kalau agak lambat, teman-teman bisa perbaiki aja di scriptnya. Nah, ini cetak stroke. Nah, terhubung ya. Sudah terhubung juga untuk printnya. Nah, ini teman-teman tinggal print nanti ya. Nah, ini ya. Oke, sudah kita tutup. Nah, sekarang kita coba cek di dashboard.
Nah, di sini sudah ada nih ya penjualan hari ini, transaksinya satu. Ini kayaknya contoh sebelumnya ya, ada dua. Kemudian, nah ini untuk transaksi terakhir. Lalu laporan penjualan, nah ini sudah ada nih ya. Estimasi laba bersih 60.000, total terjual 10 pieces ya. Oke, sudah berfungsi ya. Nah, sekarang kita coba cek lagi di sini. Nah, ini ya sisa 10. Oke. Jadi sudah berfungsi ya teman-teman untuk spreadsheet-nya. Kita coba cek lagi. Nah, ini untuk data administrator kan ada dua ya. Kita coba cek di kelola user. Nah, ini ada dua. Nah, kita coba tambah deh ya. Namanya misalnya Tinatun misalnya ya. Ini username. Nama lengkapnya Tinatun Amel misalnya ya. Nah, kita buatkan passwordnya. Misalnya 12345. Lalu dia hanya kasir. Oke, simpan. Oke, bertambah nggak ya? Kita coba refresh. Ini harus login lagi ya. Oke, coba masuk ke kelola user. Oke, sudah ada nih ya Tinatun Amel. Kita coba cek. Nah, di sini sudah bertambah juga ya passwordnya ini. Oke, jadi sudah terhubung ya teman-teman. Nanti mungkin file ini ya kalau saya sempat ya mungkin saya akan sertakan ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa download aja untuk apa ya untuk contoh script-nya untuk app script-nya ya. Kalau misalnya ada ya, nanti saya sertakan. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada gitu ya. Dan juga untuk front end-nya ini. Oke, terima kasih teman-teman. Dan nanti kalau teman-teman berminat untuk toolsnya ya yang biasa saya pakai, ini kalau berminat ya, kalau enggak ya teman-teman bisa pakai yang gratis juga bisa ya. Tools yang gratis seperti ini, mungkin perbedaannya agak sedikit susah aja. Nah, kalau pakai tools yang saya miliki di sini, itu harganya 65 ribuan aja ya, teman-teman tinggal beli nanti ya. Oke, seperti itu ya. Silahkan diklik aja link di deskripsi video. Terima kasih, teman-teman.